Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan, wabarakatuh. dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Rektor 2 Ahmad Rusdan Handoyo Utomo PhD. Yang saya hormati Wakil Rektor 4 Prof. Dr. Haji Nurul Huda SEMM MSI. Yang saya hormati Dr. Indra Kusuma MDiomed. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen. Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan workshop tips and trick penulisan proposal BIMA. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor 2 untuk memberikan sambutan sepatah dua kata. Tempat dan waktu dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Rio. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang berkenan hadir ya di acara ini. Nanti kita ada dua narasumber kita, Prof. Nurul dan juga Dr. Indra. Masing-masing nanti alokasinya sekitar 15 menit ya. Supaya kita punya cukup waktu untuk tanya jawab. Tapi sebelum dimulai oleh Prof. Nurul, izin rekan-rekan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan daftar dosen. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu dari bidang 2 mengirimkan ke wakil dekan bidang 2 yaitu untuk menyampaikan kepada dosen yang skor Sintanya di atas 300 untuk submit proposal BIMA. Nah, ini kalau saya ngomong wajib, nanti si agama gimana itu ya, tapi mungkin kita gunakan kata harus gitu ya. Jadi di setiap prodi atau di setiap fakultas gitu ya, yang skor, kita sudah identifikasi ya siapa saja. Jadi ini kita akan ingatkan lagi, rekan-rekan dosen yang skor Sintanya di atas 300 untuk Saintek, untuk submit proposal BIMA. Itu satu. Lalu yang kedua, ada juga pertanyaan mengenai em, hibah internal. Hibah internal insya Allah akan kita launching setelah hibah BIMA. Jadi kita supaya fokus untuk menyelesaikan hibah BIMA. Nah, nanti ada perubahan dari format. Jadi nanti ada perubahan format proposal internal. Jadi biasanya kan kita agak struggling ya. Untuk hibah internal itu kan formatnya yang agak agak unik gitu. Jadi ini kita akan samakan dengan format hibah BIMA. Jadi semangatnya adalah rekan-rekan yang sudah mulai menyusun hibah BIMA nanti tinggal bisa disubmit lagi untuk hibah internal. Hanya saja tentu mengenai proses pemenangnya menunggu dulu dari hibah BIMA-nya dulu. Jadi kalau misalnya sudah mendapatkan hibah BIMA, ya berarti tidak double funding ya, gitu. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat, gitu ya, menjadi penyemangat bagi rekan-rekan untuk fokus. Kita punya sekitar mungkin deadline-nya sekitar tanggal 29 Desember ya. Sekarang sudah tanggal berapa nih? 17 ya. Jadi ada sekitar 12 hari, insya Allah. Biasanya memang diperpanjang, tapi kita anggap aja tidak diperpanjang ya, karena memang Pak Menteri juga ingin apa seleksi ini selesai di awal tahun supaya secepatnya akan bisa dimulai. Kira-kira itu saja dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mengisi polling ya. Ini memberikan informasi juga kepada bidang 2 berapa banyak kira-kira dosen yang memang nampaknya masih belum tahu menau mengenai akun Bima. Karena kalau tidak ada informasi itu akan sulit untuk berpartisipasi. Baik, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan nanti di sini kita bisa berdiskusi juga. Monggo silakan pembicara pertama kita, Prof. Nurul Huda, untuk menyampaikan tips triks. Nah, mungkin pengalaman Prof nih, ini sudah Ya, beberapa kali mendapatkan hibah Bima. Monggo, Prof. Tafadhol. ya, makasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Ustadz ya atas kesempatannya tentunya ya. Jadi yang pertama izin saya sedikit aja mengulasnya. Mungkin nanti Dokter Indra lebih banyak lagi ya. Jadi yang pertama saya adalah juga reviewer ya di eh, Bima ya, Dikti Sentek, sehingga ada beberapa titik-titik yang perlu penekanan buat teman-teman yang nanti mengajukan proposal ya.
Kalau saya sendiri sebenarnya berdasarkan penugasan. Tahun lalu ditugaskan Pak Ahmad ya kita buatkan proposal. Sebelumnya hibahnya tentang PKM ya. Sebelumnya lagi pernah juga terkait dengan masalah kedai reka ya, kemudian PKKKM. Ya, itu hibah-hibah yang sifatnya penugasan. Kalau ditugasin kita laksanakan perintah ya. Hari ini diperintahkan juga untuk sedikit berbagi terkait dengan tip and tricksnya. Teman-teman sekalian, yang pertama ya, tahapan seleksi hibah ya 2026 nggak ada perbedaan ya, tentu ada tahapan yang disebut dengan administrasi dan ada tahapan substansi. Nah, kalau di administrasi sayangnya banyak sekali yang sudah gugur walaupun ya proposalnya sangat bagus sekali. Kenapa? Karena nggak taat asas dia. Ya, jadi kita harus taat asas. Yang mau ngasih duit ya dikti saintek gitu. Apa kata dia ikutin aja gitu ya. Jangan keluar dari pakem yang sudah dia siapkan. Ya, ini misalnya nanti ada apa terkait dengan isi perbagian. Kita udah punya template, ikutin aja templatenya. Yang kedua, jumlah kata perbagian. Ya, ini salah sedikit aja, kelebihan sedikit nggak boleh kita. Ya, jadi misalnya kata apa namanya kata kunci, harus ada 5 di antara kata yang satu dengan yang lain dibatasi oleh titik koma. Ada yang buat pakai koma, nggak bisa ya. Artinya secara esensial ikutin aja deh bahasa kasar saya ya. Kalau tidak boleh lebih dari 1.000 kata pendahuluan, 1.000 kata, karena si reviewer akan hitung semuanya itu. Ya, untuk khusus kata kunci, teman-teman, ada bedanya dengan prase. Prase itu diperbolehkan, ya. Jadi dihitung tetap satu. Misalnya ketika bicara tentang teori perilaku konsumen, maka satu dianggap itu, karena dia prase. Jadi kita harus bisa untuk melihat hal-hal yang sangat teknis sekali. Model sitasi, salah sedikit aja ngasih nomornya, maka itu udah nggak boleh ampun lagi. Kitanya sebagai reviewer udah nggak boleh sama orang diktinya, ya. Kalau buat kita maafin kenapa dikit doang gitu kan, nggak mau dia. Ya, jadi karena memang ketat dalam proses yang terkait dengan masalah screeningnya. Kemudian jangan lupa nanti kemarin saya dapat juga hipotesis. Ada juga orang yang nggak melampirkan tugas sebagai pembimbingnya. Ya, dia sebagai pembimbing tesis ada suratnya dari prodinya minimal. Itu harus ada. Itu kelengkapan yang tidak bisa tidak. Ya, saya dipakai juga sebagai pembimbing disertasi, tapi saya bukan home base di kampus sana. Ya, dia nggak bisa karena harus di kampus home base-nya. Ya, jadi sebenarnya untuk pasca kesempatan tuh masing-masing. Ya, kemarin kan MM tuh ya, saya atas nama MM-nya saya bawa satu mahasiswa. Ya, alhamdulillah dapat hibahnya. Kan banyak kita untuk biomedics tuh kesempatannya cukup cukup besar peluangnya. Tinggal siapa pembimbingnya, ya, karena dia akan menjadi ketuanya nanti di sana. Yang berikutnya, ketua pengusul itu memiliki hasil penelitian yang relevan. Core science-nya dia di mana gitu. Ya kalau saya mainnya ya di ekonomi, keuangan, syariah. Ketika topiknya terkait dengan itu berarti masih dalam core area daripada peneliti gitu. Kemudian jangan lupa juga nanti ya yang terkait dengan masalah mitra ya. Mitra biasanya untuk yang terapan, fundamental biasanya juga nggak dibutuhkan mitra. Ini syarat mutlak yang harus dipenuhi ya. Lewat di sini udah cukup lumayan kita kalau di seleksi administrasi, tapi banyak yang gugur di seleksi administrasi. Ya, saya mereview misalnya ada kurang lebih 50. Tidak jarang 25 udah gugur di seleksi administrasi karena nggak taat asas dia. Itu ya teman-teman sekalian. Kemudian kalau di seleksi substansi, yang pertama rekam jejaknya nih. Makanya penting jadi ketuanya, makanya disyaratkan kan berapa yang untuk humaniora dia. 100 misalnya ya skor skor sintanya, atau 300 yang untuk eksakta. Itu diperlihatkan. Ya nanti dinilai juga terkait dengan masalah jumlah publikasi ketua yang disitasi di dalam proposal.
Nah, jadi misalnya saya ngajuin proposal sebagai ketua, saya nggak ada yang disitasi artikel-artikel saya. Nilainya nol. Ya, jadi poin yang terkait dengan sitasi dari proposal tersebut harus ada sitasi yang terkait dengan ketuanya. Ya, itu dihitung banget. Kemudian nanti ada juga jumlah kolaborator si ketuanya. Kolaborator itu nanti bisa di akun Scopus kita nih. Ini saya kasih kecil di bawah ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti kita bisa lihat di akun kita ya. Jadi nanti di akun kita itu lihat di co-autorsnya. Nah, itu berarti jumlah kolaborator publikasi internasional kita. Itu pakai range nanti. Nah, kalau saya ini ada 42. 42 tuh agak aman tuh. Kalau nggak salah saya 4 masuk areanya nanti gitu. Ya, ini nanti bisa dilihat ya sekali lagi di akun Scopus kita. Nah, itu yang rekam jejaknya. Kemudian yang kedua, urgensi penelitiannya. Nah, itu kita bisa lihat nanti dari sisi rumusan masalah. Atau kita boleh nanti masuk juga dengan set of the art daripada riset kita itu sendiri. Ya, kalau nggak jelas masalah yang mau dikaji ya buat apa? Nah, jadi harus memperlihatkan ada boleh dalam konsep itu adalah ada semacam gap ya antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Ya, ini masyarakat Muslim banyak di kita, tapi pengguna industri halal kenapa sedikit? Nah, ada masalah nih, ada apa dengan industri halal kita? Kita bisa masuk dengan pendekatan gap tadi. Ya, jadi gap yang kita ambil bisa dari sisi fenomenanya. Nah, kemudian yang kedua penekanannya itu di urgensi penelitian roadmap kita. Nah, roadmap bisa saja ya apa yang sudah kita lakukan dengan riset sebelumnya, kemudian 3 tahun atau 4 tahun ke depan apa langkah riset kita. Kalau kita baru mau masuk pertama, sebaiknya ada riset pendahuluan yang kita juga lakukan walaupun tidak merupakan hibah dari Bima. Ya, jadi udah ada pendahuluan riset kita. Kalau nggak, sandaran kita nggak terlalu kuat nanti. Yang ketiga, metode. Metode ini buat saya kalau bahasa ekonomi nilai jualnya. Ya, nilai jual kita ada di metode. Untuk khususnya orang humaniora. Nah, nanti Pak Indra beda lagi tuh nanti untuk yang sifatnya adalah sains gitu ya, eksakta. Kenapa? Ada komentar di proposal yang kami buat ya, komentarnya, wah metodenya oke banget. Karena jarang mendengar dia istilah metode itu. Jadi kita pakai waktu itu grup model building. Ini nggak banyak yang pakai. Ya artinya yang dikomentari apa? Modelnya oke. Udah dapet poin besar kita di metodologi. Tapi kalau metodologinya standar biasa aja, ya buat saya artinya apa? Nggak ada nilai jual gitu. Ya, jadi artinya carilah metodologi yang secara esensial ada nilai jualnya di sana. Baru yang keempat itu referensi. Dilihat, ya jangan jauh-jauh banget ya. Referensi itu orang toleransinya 10 tahun. Sekarang 2026 paling lambat 2016. Ya, jangan lagi ada lagi referensi tahun 1900-an. Itu nggak ini ya secara esensial dikasih nilai itu ada 2 nilai itu kebaruan referensinya, yang kedua kualitas. Kualitas referensi itu terkait dengan yang disitasi itu jurnal apa? Ya, jurnal bereputasi. Nilainya beda ya dengan nilai yang kita citasinya dari jurnal Sinta. Scoringnya ada skalanya. Nah, ini off the record kalau yang ini saya kasih di sini maksudnya gitu ya. Biar teman-teman bisa pahami ketika nyetel di proposalnya nanti. 4 hal ini penekanannya ketika kita bicara tentang substansinya. Ini beberapa alasan yang tadi ya pengalaman saya mereview ya. Jadi kenapa nggak lolos seleksi administrasi aja udah nggak lolos dia. Format nggak sesuai panduan. Kata kunci dalam bentuk kalimat banyak ya, melebihi 5. Yang tadi saya bilang ya, kalau diminta di situ titik koma di antara satu kata dengan kata yang lain ikutin aja ya. Citasinya yang keliru. Ya, jadi gaya citasinya masih udah jelas disuruh pakainya modelnya ya, udah ditetapkan gitu ya. Masih pakai body note juga dia. Bandel banget kan berarti ya kan. Dia pakai numbering, kita berurutan gitu kan, ikutin aja ya. Jadi
Pokoknya ikutinlah bahasanya gitu. Karena sebagus apapun ya proposal yang kita punya, kalau di sini nggak lewat ya kasihan sebenarnya kita. Ya, sebagai apa reviewer kasihan, aduh, saya tahu banget nih proposalnya bagus banget. Nah, kita nego nggak boleh. Ya oleh dikti nggak bisa katanya. Nah, jadi ini penyebab gagalnya ya secara apa pengalaman berdasarkan saya sebagai reviewer ya. Nah, kemudian kesalahan dalam proses pengajuan proposal, salah tempat dia proposalnya ya. Nah, ini proposal untuk apa namanya terapan ditaruh di yang sifatnya adalah fundamental misalnya. Nah, salah pos dia. Ada yang kayak begitu kejadian ya. Nah, yang terakhir, nah ini kalau substansi ya. Nah, ini kenapa dia nggak lulus dalam konsep seleksi substansi, bidang keilmuannya nggak sesuai ya. Nah, dilihat yang tadi saya katakan, dia akan dicek ya. Si Nurul Huda punya akun Scopus, dia akan cek apa saja di Scopusnya dia. Ya, oh ternyata bidangnya adalah bidang misalnya tadi ekonomi keuangan Islam. Temanya saya angkat apa? Kemarin saya mengangkat tema tentang halal industri dengan wakaf. Ya masih inline banget sama bidang keilmuan. Nah, kemudian novelty. Belum ada riset yang mengintegrasikan yang namanya halal ya dengan yang namanya wakaf produktif. Nah, itu saya masuk kebaruannya gitu. Ditambah tadi ya metodologinya yang cukup kuat yang saya gunakan ketika mengajukan proposal kemarin. Rumusan masalah tadi yang saya sampaikan, metode penelitian yang terkadang nggak jelas, sebutnya dia hanya mengatakan kualitatif, padahal pendekatan di kualitatif cukup banyak. Nah, jadi harus strength kita mengatakan. Misalnya metodenya adalah kualitatif, pendekatan participation action research misalnya. Atau pendekatannya apa yang kita gunakan? Berikutnya pembagian tugas. Nanti ada pertanyaan izin ya dalam penilaian ada pertanyaan tuh. Ya akan dilihat siapa anggotanya. Ya anggotanya apa pekerjaannya. Makanya kan di dalam proposal bagian awal ya ada kan pembagian tugasnya di sana. Dilihat kesesuaiannya. Baru nanti yang terakhir yang khusus terkait dengan anggaran, tolong pakai yang terbaru. Ya, jadi kalau kita nanti ini anggarannya, karena ini yang saya agak bingung kan biasanya Ustadz Ahmad kita bulan April, bulan Maret. Bulan April, Maret itu SBK itu standar keuangan dari keuangan udah turun tuh. Sekarang ini kan belum nih, ya belum saya cek nih gitu. Berarti kalau belum kita bisa menggunakan standar keuangan tahun 2025 ya nanti dalam hal pengajuan dari sisi anggarannya dan ikutin pagu yang ditetapkan jangan melebihi pagu yang ditetapkan. Jadi biasanya di close oleh Bima ya tim Bima udah mengclose tolong reviewer ya persetujuan itu hanya 70% dari pengajuan misalnya mohon maaf udah dikunci kita di situ sehingga kita ngelihat komponen mana yang kemudian harus kita eliminasi ya supaya ini nggak ada di dalam proposal itu. Kurang lebih saya kira itu sebagai pengantar ya. Mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Prof. Nurul. Mohon keikhlasannya untuk masih berada di ruangan ya, Prof. Nanti kalau ada tanya jawab. Baik, berikutnya adalah Dr. Indra. Monggo Dr. Indra untuk berbagi ke kita ya pengalaman Dr. Indra kemarin ketika penyusunan proposal kira-kira apa nih yang bisa dibagi dan juga mungkin peluang-peluangnya nih ya buat dosen-dosen kita di IRC. Monggo silakan. Fadal, Dr. Indra. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Suara saya jelas ya? Oh, jelas banget. Silakan, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih dari bidang 2 undangannya. Izin saya menyampaikan tips dan trik untuk proposal Bima, untuk hibah dari Bima. Kalau Prof. Nurul tadi dari sudut pandang reviewer, mungkin saya dari sudut pandang dosen biasa yang mengajukan ya. Kebetulan sudah melewati semua proses di Bima yang tahun ini, membantu Pak Ahmad untuk riset konsorsium yang deadline-nya tanggal 11. Jadi saya sudah
masuk ke Bimanya sampai ke submit gitu. Jadi eh, ini mungkin itu kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman ya di dalamnya seperti apa. Jadi yang pertama, yang kendala yang saya hadapi itu, ini tips yang pertama adalah Bapak Ibu memerlukan NIDN tentunya dan akun Bima. Karena pada saat itu saya mendapati ada dosen kita yang tidak belum pernah mengakses Bima, sehingga Hmm. ketika di nggak punya password jadi pada dasarnya, sehingga kalau pada kondisi seperti ini maka Bapak Ibu perlu segera lapor mungkin ya ke bidang 2 atau ke lembaga penelitian itu bisa dikeluarkan passwordnya. Kemudian ada titipan ini dari eh, dari operator yang disampaikan ke saya bahwa karena login Bima itu menggunakan OTP, jadi setelah masukin password, Bapak Ibu sistem akan mengirimkan serangkaian kode ke email. Nah, emailnya mohon pakai Gmail saja begitu. Karena kalau pakai email Yarsi mungkin kan rutenya Lama. agak lama begitu, sementara waktunya hanya 60 detik, jadi kadaluarsa. Jadi tolong menggunakan untuk OTP ini gunakan Gmail saja begitu pesan dari operator. Saya hanya menyampaikan dan benar juga sih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah bisa masuk ke Bima, Bapak Ibu akan bisa melihat profil di sini. Yang utama sekarang adalah skor overall Sinta ini punya saya, alhamdulillah udah di atas 300. Jadi eh, di 2 tahun sebelumnya ini saya nggak bisa mengajukan karena nggak ada yang eligible. Jadi rupanya ada masukan di sini yang di atas 300 bisa beberapa skema tertentu ternyata. Jadi alhamdulillah tahun ini saya bisa. Tahun lalu dan 2 tahun dan tahun sebelumnya saya diikut dengan universitas lain sebagai anggota malah yang ngajakin dari universitas lain. Begitu kira-kira. Jadi dari sini Bapak Ibu akan bisa melihat skor Sintanya dan kalau lihat di perkembangan di grup-grup mungkin bahkan ada yang belum punya akun Sinta ya seperti tadi mungkin Pak Ahmad pulling mungkin ada yang belum punya juga maka perlu dicek berapa sebenarnya skor overallnya. Nah ini contoh setelah ada, maka Bapak Ibu bisa melihat eligibilitas. Saya cuma punya satu nih, penelitian fundamental reguler. Yang konon gosipnya adalah yang paling ini eh, paling persaingannya paling berat. Karena semua larinya ke sini sepertinya begitu. Jadi seperti ini ya. Kalau tentu bagusnya yang tesis magister, disertasi doktor, dan dosen pemula. Ini seharusnya bisa juga. Saya mungkin tidak eligible karena sudah pernah di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah mengajukan. Dia ada pembatasan kayaknya 2 kali atau berapa begitu. Oke, ini adalah eligibilitas. Kemudian Bapak Ibu juga akan melihat informasi ya. Ini saya contoh eh, dari hasil submisi ya. Yang akan ditanyakan yang harus diinput itu tentu judul skema-skemanya. Nah, ini yang tadi kata Prof. Nurul jangan salah mengisi topik dan skema Bapak Ibu sekalian. Kalau orang kedokteran kesehatan bisa pilihannya kesehatan dan atau kedokteran. Kemudian ini kebetulan fundamental, jadi dia bisa sampai 2 tahun. Kemudian tema penelitian, topik penelitiannya ini kayaknya diketik sendiri kalau nggak salah ya. Kemudian ada rumpun ilmunya. Nah, kemudian ada target TKT di sini 3. Berikutnya nanti saya jelaskan lebih dalam mengenai TKT. Kemudian yang berikutnya identitas anggota. Nah, ini yang saya ikut sertakannya di UPN rupanya ya. Jadi ini adalah fundamental dan meskipun sebenarnya mereka bisa saja orang gizi ini mengajukan sendiri. Entah kenapa saya diajak mungkin untuk memperkuat track record atau pekerjaan ya supaya terlihat ada kolaborasi mungkin saya nggak tahu nih Prof reviewer apakah dapat nilai tambah tapi sepertinya ini diajukan jadi 2 kali diajukan tahun pertama nggak dapat tahun berikutnya diajukan ulang dengan perbaikan dapat dan tahun ini dilanjutkan tahun keduanya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu perlu menyusun
timnya ini rupanya perlu dipikir-pikir juga, jangan sekedar kawan, tapi juga em, punya nilai tambah track record begitu. Kemudian berikut, jadi ada 5 langkah. Jadi langkah pertama tadi identitas, langkah kedua ini adalah substansi dan luaran. Di halaman ini Bapak Ibu baru bisa mendownload template proposal. Kalau sudah selesai di langkah satu, artinya diisi dulu, diinput nama-nama anggotanya dan tugasnya terutama ini harus diisi. Baru setelah itu bisa pindah ke halaman yang kedua mengenai substansi dan luaran, baru Bapak Ibu bisa menulis proposalnya di sini. Jadi sebenarnya eh, dipenuhi aja dulu untuk dapat template proposal. Kemudian diisi proposalnya. Nanti mungkin terakhir saya kasih lihat. Kemudian juga perlu diisi di sini adalah target. Jadi sudah ada dalam perencanaan target apa? Target jurnal yang akan dituju ya. Em, sudah disebutkan di sini dan linknya. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah mengisi RAB. Nah, pengisian RAB di Bima Bapak Ibu itu menginput langsung. Jadi sudah ada kolomnya. Nah, yang sepanjang yang saya tahu bagian-bagiannya adalah seperti ini. Pertama ada bagian kategori bahan. Bahan Bapak Ibu bisa pakai untuk bahan habis pakai, reagen, atau barang persediaan. Yang dimaksud di sini adalah alat ya, plasticware kalau di laboratorium biasanya. Kemudian Bapak Ibu ada kategori RAB untuk analisis data. Biasanya dipakai untuk biaya analisis sampel atau mungkin survei dan lain-lain. Kemudian ada kategori pengumpulan data. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa mengajukan honor, bukan untuk tim peneliti, tapi untuk orang yang membantu di lapangan atau di laboratorium, tapi dia tidak masuk ke dalam daftar anggota yang di atas, yang sebelumnya tadi ya. Nah, jadi sebenarnya bisa nih diajukan, saya lihat. Kemudian juga untuk konsumsi dan transport di sini tempatnya. Kemudian ada kategori sewa peralatan. Bapak Ibu bisa mengajukan sewa peralatan penelitian dan ruangan penunjang penelitian. Jadi mungkin ini tentu nanti pembuktiannya ada invoice atau kwitansinya ya. Jadi dari sarana prasarana universitas mungkin ini semacam apa ya, menurut saya kayak eh, kesempatan untuk penggunaan ruangan ini bisa dirupiahkan begitu. Kemudian tentu ada kategori pelaporan hasil dan luaran. Ini bisa biasanya untuk eh, APC ya, Article Processing Charge. Kemudian untuk proofreading, ethical clearance, dan pendaftaran karya intelektual. Tentu seperti kata Prof. Nurul, nanti biaya-biaya seperti honornya ada orang hari atau orang jam. Kalau saya nggak salah, kemarin itu orang harinya tuh 80.000 atau berapa ya. Cuma ini kita tidak mengacu pada standar Kemenkyu, tapi pada proposal sebelumnya yang harusnya udah sesuai. Tapi nggak tahu kalau ada perubahan. Kemudian yang terakhir dokumen pendukung. Nah ini adalah kalau misalkan ada mitra. Kalau tidak ada mitra tentu tidak perlu ya. Kalau mitra maka yang diminta ini adalah semacam apa? Ini adalah nomor induk berusaha ya, misalkan perusahaan atau dan lain. Dan terakhir langkah 5 adalah konfirmasi. Konfirmasi meriksa kemudian yakin. Nah setelah di langkah 5 inilah Bapak Ibu nanti di akun Bima anggota akan muncul notifikasi yang akan minta untuk menyetujui gitu ya. Jadi seperti ini bentuknya sudah hijau. Ini sudah menyetujui ini karena saya di akun saya mengakses invitation notifikasinya maka akan berubah menjadi hijau. Nah, pengalaman kemarin ini perlu perlu standby karena dari sistem mungkin karena padat ya. Jadi bisa jadi di akun pengusul itu belum hijau atau sudah hijau tapi beberapa menit kemudian, misal pas loading lagi tidak hijau lagi. Jadi perlu standby anggota untuk memastikan bahwa ini sudah hijau.
apalagi kalau sudah eh, injury time begitu. Kan lucu kalau tidak berhasil submit hanya karena ada salah satu anggota yang ketiduran atau pernah juga salah satu anggota ternyata tidak punya password atau passwordnya lupa. Jadi password Bima tidak bisa diganti kalau nggak salah ya. Jadi kalau sudah dapat silakan dicatat baik-baik di HP-nya, di note begitu, yang bisa di search atau bagaimana. eh jadi jangan sampai lupa. Akhirnya anggota itu kalau kemarin dikeluarkan dikeluarkan dari list karena kalau nggak kita nggak bisa submit. Gitu. Nah ini persetujuan anggota yang saya maksud tadi ya. Kemudian, nah ini yang kedua, setelah masuk ke dalam Bima tadi, mungkin ada baiknya saya menjelaskan mengenai TKT level ya, level TKT. Tapi ini berbeda-beda sepertinya untuk tiap bidang. Ini yang biasa untuk kesehatan dan kedokteran. Jadi Bapak Ibu nanti akan ditanya eh, pertanyaan-pertanyaan ini nih. Jadi yang atas, apakah sudah ada studi literatur, maka ada prosentasenya. Tentu kalau sudah bikin proposal, harusnya sudah ya. Yang pertama ini TKT level 1, ini level 2, level 3. Itu harusnya sudah lah ya. Bikin literatur study, hipotesis tentu sudah ada kalau bikin proposal. Bikin desain eksperimen, desain penelitian, metode dan sebagainya sudah ada. Tentu kalau proposal sudah ada. Kemudian sudah bikin protokolnya dan sebagainya, apakah sudah atau belum. Nah ini biasanya mulai level 2 ketiga nih, yakin ada atau enggak nih gitu. Jadi misalkan level 2 TKT level 2 istilahnya itu proof of concept-nya sudah dilakukan atau belum. Kalau eh, di sini biasanya belum ditanya proof of concept. Proof of concept munculnya sudah dikerjakan di level 3. Biasanya kalau saya pribadi penandanya di sini, ini udah dikerjakan in vitro atau in vivo-nya atau belum. Kalau belum, maka saya jatuhnya ke level 2 dan penelitian ini tahun depan harusnya menghasilkan level 3 gitu. Jadi 2 ke 3 naiknya gitu. Tapi kalau sudah pernah topik ini dikerjakan in vitro atau in vivo pada hewan model, maka harusnya Bapak Ibu sudah bisa 3 naik ke 4 begitu berikutnya. Nah ini 4. Kalau 4 ini judulnya sudah uji preklinis. Jadi bahan yang mau diperiksa itu judulnya sudah prototype. Kemudian berikutnya adalah di level 4 ini melakukan uji preklinis untuk melihat safety, efficacy begitu. Kemudian dan lain-lain. Jadi ini ke arahnya adalah kalau untuk kedokteran ini dia selalu orientasinya adalah drug development, pengembangan obat kalau lihat TKT ini. Jadi dia proof of concept, uji preklinis di level 4, level 5-nya itu judulnya sudah obat pengembangan baru. Jadi dia sudah persiapan produksi harus pakai fasilitas CPOB dan sebagainya nih kalau yang apa produk biologi ya. Seperti itu. Jadi udah jadi preklinis sudah selesai. Kemudian level 5 si obat barunya ini dikembangkan di scale up begitu. Kemudian sisanya level 6 sampai 9 pada dasarnya adalah uji klinis fase 1, 2, 3 dan 4. Begitu kira-kira. Nah, kebanyakan saya mungkin dan teman-teman juga adalah biasanya adalah naik dari level 2 ke 3 atau 3 ke 4. Begitu sudah level 4 ke atas, itu biasanya pasti memerlukan mitra tuh. Pasti ditanya mitra skema yang mana begitu. Pasti ada mitranya karena nanti berikutnya apa apa sudah ada standarisasi produksi dan sebagainya gitu. Oke, ini mengenai TK, TKT. Terakhir mungkin saya mengenai substansi usulannya aja. Pada dasarnya sama dengan proposal biasa, ada judul, ada ringkasan atau abstrak, ada keyword seperti kata Prof. Nurul tadi, dan ada pendahuluan metode dan hasil luaran yang dijanjikan. Nah, saya mau bicarakan roadmap sebenarnya di sini. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan Prof. Nurul, roadmap itu ternyata harus mengikut sertakan riwayat kita di tahun sebelumnya. Jadi kalau ini 2026,
maka kita harus sertakan setidaknya 2024 dan 2025. Kalau contoh ini adalah contoh pengajuan 2025. Jadi dia sudah menyertakan apa yang telah dilaksanakan di 2023 dan 2024. Ini dan dia kasih tahu hasilnya, publish di mana dan sebagainya. Kemudian masa depannya selama 3 tahun biasanya. Meskipun ini fundamental yang risetnya 2 tahun. Kemudian jadi roadmap itu, jadi di sini juga memperkuat rekam jejak tadi, apa penelitian kita atau tim ya, tim kita dan sebagainya. Nah kemudian berikutnya tips saya adalah ini terkait dengan jadi dalam metode proposal itu tidak melulu metode penelitian yang kita kenal selama ini bahwa harus pakai randomized control trial atau eksperimental atau apa, tapi juga di situ ada komponen metode bagaimana kita mengorganisasikan penelitian ini. Bagaimana kita akan melaksanakannya begitu. Bukan semata-mata pakai metode uji apa begitu. Makanya di sini sebaiknya di bagian metode muncul struktur organisasi kerja. Meskipun cuma orang perorangan ya. Jadi bisa aja ada ketua peneliti utamanya, tentu kalau tidak perlu ada sekretariat tentu nggak perlu. Kemudian ada individunya si A, si B, dan si C dengan masing-masing nanti tentu ada deskripsi kerjanya begitu. Ini istilahnya work breakdown system. Kemudian biasanya untuk metode-metode tadi itu dibentuk dalam tabel begini saja supaya mudah. Ini mirip dengan definisi operasional kalau kalau penelitian akademik ya. Jadi mau periksa apa dengan metode apa dan outcome-nya, targetnya berapa ya yang diharapkan atau yang ingin dicapai. Kemudian ada versi lain. eh, Kalau ini lebih mirip, kalau tabel yang kiri ini lebih mirip definisi operasional. Kalau yang kanan ini adalah mirip penahapan, penahapan apa pekerjaan. Ada tahap 1, 2, dan 3. Saya kasih lihat tahap tiganya. Ini seperti ini contohnya. Di tahap 3 kita akan melakukan karakterisasi. Karakterisasi apa dan eh, diharapkan muncul data apa? Data diameter, konsentrasi, dan lain sebagainya. Itu eh, menggambarkan pekerjaannya apa saja begitu. Jadi ada pekerjaannya apa saja, kemudian ada struktur siapa yang akan mengerjakan, kemudian ada alurnya. Jadi secara urut-urutan dari segi waktu, siapa duluan, siapa belakangan begitu. Ini udah biasa ya kalau alur penelitian. Nah, yang baru lagi adalah pembagian tugas. Nah, setelah jelas ruang lingkup pekerjaannya apa, siapa yang akan mengerjakan, kemudian didatalah di sini si A, si B. Ini sebenarnya kurang begitu pas ya. Alokasi waktu mungkin nggak perlu, tapi si A akan mengerjakan uraian tugasnya apa nih? Menulis proposal, melakukan pengukuran uji ini, uji A, uji B, begitu. Ini sementara dan ini sebenarnya ditanya di depan di halaman identitas itu tentu harus sinkron menurut saya ya. Kurang lebih kayak gini. Jadi uraian tugas personal atau tim atau work group mengacu pada ruang lingkup aktivitas pada work breakdown yang sebelumnya. Jadi paket-paket pekerjaannya sudah jelas begitu. Meskipun tim kecil ya, individu, tapi sudah jelas. Nah, dengan begitu juga akan membantu Bapak Ibu untuk membuat jadwal. Jadi urutan pekerjaannya sudah jelas, secara waktu sudah bisa di mapping di jadwalnya, begitu dan siapa yang akan bertanggung jawab mengerjakan. Ini juga akan mempengaruhi RAB sebenarnya. Mungkin itu saja dari saya, Pak Ahmad. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Indah, jazakallah khair atas ini paparannya detail juga ya. Nah, ini kebetulan juga ada pertanyaan di chat mengenai template proposal gitu. Jadi saya sempat pikirkan mungkin saya akan coba buat tutorialnya ya, video tutorialnya karena apa yang disampaikan Dr. Indah tadi itu memang sebetulnya muncul di akun Bima dan itu cukup intuitif sebetulnya. Em, Baik, mungkin sebelum ini untuk memancing ya pertanyaan dari rekan-rekan yang lain. Ini pertanyaan buat Prof. Nurul dan juga Dr. Indra. Eh, Sekarang kan ada ini ya skema dosen pemula ya.
dan nampaknya aturan baru bahkan klaster kita yang sudah apa dianggap utama juga ternyata boleh gitu ya. Tapi nanti bisa tentu dicek di eligibilitas masing-masing. Cuma mungkin begini pertanyaannya. Bagaimana dengan dosen yang ternyata rekam jejaknya belum begitu nampak begitu. Sementara dia secara eligibilitas bisa. Jadi mungkin skor Sinta di bawah 300, dia bisa sebagai PDP. Tapi tadi kan sempat diingatkan juga oleh Prof. Nurul dan Dr. Indra bahwa harus ada rekam jejak gitu. Nah, ini bagaimana nih solusi buat rekan-rekan dosen yang belum banyak nih, saya yakin mereka banyak berkiprah ya dalam pengajaran misalnya, tapi di bidang penelitian belum begitu banyak. Sementara tentu kan penelitian itu bagian dari ya catur dharma kita. Monggo, mungkin Prof Nurul dulu, lalu Dr. Indah. Silakan, Dok. Prof. Ya, sebenarnya tadi udah disinggung oleh Dokter Indra ya. Jadi kalau melangkah memang saya juga mulainya dari dapat hibahnya dari dosen pemula. Hmm. Jadi dari situ ya waktu itu cuma dapat 10 juta, ingat saya itu ya. Jadi standar dikti waktu itu 10 juta. Itu sebenarnya sebagai langkah kita untuk bisa masuk langkah awal ya. Waktu itu seleksinya di situ biasanya ada prioritas, artinya lebih diutamakan nanti ya, dimungkinkan nanti pakai sistemnya di kuota kita. Ya, jadi perguruan tingginya di kuota gitu ya. Jadi misalnya OIRC udah dapat sekian, karena nanti mohon maaf dari tim reviewer, keputusan akhirnya dikembalikan kepada tim dikti ya untuk Hmm. berapa yang harus, karena dia kita nggak tahu persis anggaran yang dia miliki gitu kan. Jadi artinya peluang makanya ada beberapa dosen yang sudah saya minta ya, Anda ambil ini dulu ya langkah kita masuk sebagai seorang peneliti. Jadi pengakuan kita sebenarnya di tahap awal di sana dulu ya. Jadi tadi yang saya katakan kemarin ada pertanyaan dalam sosialisasi juga ya. Saya udah dapat ya, tapi kok masih eligible juga ya kata dia ya. Jadi masih eligible artinya dia masih masuk di sana. Disarankan oleh Dikti naik ke level yang di atasnya ya. Jadi artinya dia naik ke level yang di atasnya. Nanti karena kalau dia masuk lagi ke area situ, kemungkinannya dia untuk bisa accepted proposalnya itu sangat kecil nanti ya. Jadi udah dikasih warning juga sih gitu. Jadi teman-teman yang baru memulai nggak ada masalah masuk ke PDP ya, karena di situ nggak terlalu menekankan terkait dengan masalah apa namanya aduh kok susah banget keluar ya. Apa istilahnya? Rekam jejak, Prof. Nurul. Portofolionya, Oh, portofolio. portofolio, heeh. Nggak akan terlalu banyak di dalam Oke. portofolio di sana gitu ya. Kecuali nanti kan kalau udah masuk fundamental sama terapan, itu udah bermain dengan portofolio daripada si peneliti utamanya atau ketuanya. Kurang lebih itu jawabannya, Ya, Ustaz Ahmad. terima kasih Prof. Ya, Nurul. Nah, ya. Dr. Indra tadi sudah disampaikan juga. Nah, ini kan jadi ingat roadmap-nya. Berarti untuk yang PDP, roadmap-nya bagaimana tuh, Dok? Karena kan mereka juga belum banyak portofolionya. Ya, Pak Ahmad. Jadi sebenarnya kan memang kita pekerjaan penelitian itu membangun membangun ya. Jadi memupuk kepakaran begitu. Jadi memang eh, pasti ada rekam jejaknya. Paling nggak dari tesis begitu atau disertasi Oke, sudah ada oke. begitu ya. Ya, oke. Jadi memang ketika mulai melangkah pasca penelitian akademik, maka jangan jauh-jauh dulu topiknya dari tesis dan disertasinya begitu kira-kira. Jadinya Hmm. rekam jejaknya ada. Itu yang pertama. Juga yang kedua kan ada hibah internal dan PDP kata Prof. Nurul tadi juga itu bisa menjadi rekam jejak. Cuma poin saya di sini adalah topiknya ya. Kadang-kadang mungkin saya merasa melihat teman-teman topiknya pindah-pindah terlalu jauh ya. Itu Oh. menyebabkan sasaran tembaknya rekam jejaknya nggak jelas begitu. Tidak ada kontinuitas gitu. Tidak ada konsentrasi kepakaran di situ. Nah, jadi perlu pertimbangkan teman-teman untuk di mana nih aku mau berkiprah begitu ya istilahnya ya. Eh, itu yang kedua. Yang berikutnya adalah eh, pada dasarnya bisa ikut dulu ya, mencangkok begitu ya. Jadi untuk mendapatkan rekam jejak begitu. Jadi ikut dengan tim. Saya lihat strategi dari UPN itu yang melamar begitu.
untuk mungkin untuk memperkuat rekam jejak mereka juga karena mungkin masih junior-junior gitu ya. Jadi perlu yang lebih senior sebenarnya cuma untuk apa? Dimintakan komentar aja sih pada prakteknya sih untuk nggak melakukan pekerjaan teknis begitu. Jadi itu juga bisa memperkuat, jadi membangun grup ya atau tim kayak begitu. Nah, eh mungkin udah menjawab belum Pak Ahmad ya? Atau saya udah ngomongnya kemana-mana ya? Ya, nggak apa-apa. Jadi istilahnya, jadi pesan dari Prof. Nurul dan Dr. Indra, artinya tidak ada alasan untuk tidak submit proposal nampaknya ya. Jadi walaupun kita masih pemula pun itu, karena betul ya, kan kita semua pasti apa namanya melalui kalau nggak tesis ya doktoral gitu ya. Jadi kan kita bisa mulai di situ. Ya, di sini juga saya lihat ada dosen juga, ustadz kita ya, dosen-dosen agama gitu ya. Dan nampaknya seingat saya belum ada nih dosen agama yang bisa tembus Bima nih. Nah, itu mungkin kita bisa lihat lagi rekan-rekan dosen agama juga bisa build up ya dari tesisnya dulu atau doktoral dulu sebagai karena yang dinilai oleh reviewer nampaknya dari ini rumpun keilmuannya gitu ya. Jadi tadi Dokter Indra mengingatkan jangan terlalu jauh nih lompatan-lompatannya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bergabung dengan tim ya coba ditawarkan apa ke kita bisa datang ke tim yang memang serumpun lah. Jangan terlalu jauh gitu ya. Baik, oh ini sudah ada pertanyaan ini dari di kolom chat. Saya kok kepikiran ini bagaimana Prof. Nurul, Dr. Indah mau dijawab dari chatnya atau mau lebih prefer ngobrol langsung? Bagaimana ini? Ya Yang dirunut sudah ada aja. saya coba jawab deh Pak Ahmad ini. Ini Baik, monggo, ada yang silakan. terkait yang saya Nah, sampaikan. Ini ya, pertanyaan dari Bu Nova ya. Bu Oke. Nova bertanya yang tadi barang persediaan. Kalau saya kan plastikware ya. Bagaimana kalau kamera dia bilang? Kayaknya kalau beli kamera aset ya jatuhnya Oh, nggak boleh ya. eh, berat sepertinya ya. Meskipun saya pernah lihat juga ada skema yang boleh pengadaan barang kecil gitu boleh ya. Jadi perlu detail lihat panduannya hati-hati begitu. Kalau kamera mungkin ya pasti kameranya yang advance ini karena kan kamera HP juga ada ya. Jadi mungkin sewa aja lah gitu. Lebih aman. Setuju. Kemudian pertanyaan berikutnya dihubungkan dengan kompetensi tentu baiknya tentu ada benang merah ya deskripsi tugas ya. Jadi kalau dia ada rekam jejak mengerjakan uji tertentu maka tentu dia baiknya ditaruh di situ ya. Mengerjakan hal tersebut juga ya atau tidak terlalu detail sebenarnya ya kalau dia timnya tim IT orang IT maka dia pekerjaan tentu software dan sebagainya kalau ada dokter di timnya maka dia pekerjaan apa ya eh yang apa terkait dengan pasien atau apa saya pernah soalnya ikut juga dilamar dengan Fakultas Hukum nih di luar ya jadi topiknya topik stunting rupanya, tapi pengabdian masyarakat ini. Jadi saya Hmm. tugasnya ya dia untuk pengabdian masyarakat dengan pihak desa, dengan apa bikin pelatihan dan sebagainya. Saya porsi stuntingnya apa penyuluhan begitu. Jadi pas itu dari segi segi kompetensi dengan deskripsi tugasnya begitu. Begitu kira-kira. Silahkan mungkin Prof. Nurul ada lihat-lihat yang bisa dijawab. oh ya. Ini yang paling bawah dulu ya, Pak Ustadz Ahmad, Pak Harli ya. Yang pertama terkait dengan dana, alir dana. Jadi yang pertama ada dua model skenario. Satu, ketika dana itu belum turun dari Dikti Saintek, maka kita akan mengajukan dana talangan dari yayasan. Ya, supaya penelitian ini tidak boleh terganggu. Nah, yang kedua, kalau dananya sudah turun, turunnya di mana? Turunnya tentu masuk ke rekening yayasan ya. Nanti tugas dari bidang 2 dan bidang 4 untuk mengeksekusi supaya dana itu segera dikeluarkan. Jadi biasanya nggak lama ya. Kemarin saya bilang di grup waktu itu langsung keluar nih besoknya saya bilang kan, alhamdulillah langsung keluar besoknya dananya. Tahun ini nggak tahu saya nih terlalu baik banget ya. Ustadz Ahmad ya, Saintek Dikti ini laporan kita baru belum ada kita nih yang namanya apa monepnya oleh Dikti. Dana tahap kedua udah diturunin sama dia. Tambah pusing kita megang dana ini dana gimana nih gitu. Tapi lagi baik banget tuh, jarang kejadian kayak begini gitu kan. Biasanya kan kalau kita udah monep baru
dilihat hasil mana. Ini dikeluarkan 20%-nya, ini enggak, ya langsung dikeluarin. Nah, ini peneliti lagi pada kaya sekarang megang duit sendiri dia nih. Ya kan? Nah, jadi setiap yang udah keluar dari apa dikti masuk ke yayasan itu langsung kita tarik Pak Harli, insya Allah ya. Nah, jadi artinya tadi kalau nanti juga ada, jangan lupa di akhir nih lagi kita lakukan ya, pajaknya jangan lupa. Nah, jadi Pak Ahmad tadi udah saya terima tuh ya pajaknya ya. Nah, pajaknya sekian ya. Nah, saya pajaknya sekian. Nah, kita harus setorkan tuh. Nah, tapi itu sekali lagi nanti tugas bidang 4 yang akan melakukan proses pemotongannya. Jangan lupa, jadi dari dana yang kita dapatkan itu ada yang tentu harus dibayarkan pajaknya gitu. Jadi secara administratif apa langsung ke penelitinya, ketua penelitinya Pak Harli nanti setelah dari saya udah dapat approve kemudian ke yayasan itu langsung ke rekening penelitinya. Nah, jadi aman ya insya Allah. Selama ini juga modelnya yang tadi saya katakan, kita akan jaga orang udah susah dapat hibahnya, kalau turunnya lamban, maka kita mengajukan dana talangan. Dan itu yang sering kita lakukan seperti itu. Tapi tahun ini agak aman kita ya. Makanya kan agak kaget saya juga, ini kok baru bulan, karena sekarang di konteks negara, ini Januari itu udah harus running. Kalau dulu anggaran tuh akan turun di bulan April. Ya, jadi makanya dia startnya kan kita kemarin dapatnya bulan apa Juli, karena April baru ketahuan anggarannya yang disetujui berapa. Ada sekarang ini agak lebih cepat gitu. Jadi masing-masing dia udah punya gambaran anggarannya, sehingga dia bisa cepat untuk diproses. Makanya sekarang di akhir Desember disiapkan, nanti anggarannya turun itu bisa lebih cepat lagi. Itu yang terkait dengan anggaran. Nah, saya kembali ke yang pertama, Bu siapa tadi Nova ya. Jadi yang pertama formasi antar perguruan tinggi tadi yang mau dilihat nanti masalah pembagiannya. Ya, pembagian tugasnya sesuai nggak dengan kepakarannya dia. Kadang-kadang orang yang levelnya tinggi masa di situ ditaruh hanya sebagai apa? Sebagai pengumpul data. Misalnya, berarti kan pembagiannya nggak pas dia di sana. Jadi disesuaikan dengan tingkat kepakarannya. Jadi kepakaran dia dipakai ya, saya sama dengan apa Dokter Indra di luar juga sering diajak ya untuk riset ya oleh BRIN diajak juga gitu dimasukkan. Karena yang dilihat adalah kepakaran kitanya yang diambil. Dari mana dia tahu tadi portofolio kita, track record kita kan udah gampang banget sekarang ditarik gitu ya. Dia bisa lihat track record kita. Nah, jadi yang dilihat adalah itu kalau melihat antar universitas tadi ya. Jadi beberapa perguruan tinggi juga sama ya. Saya juga reviewer di UPN juga. Kalau UPN kan dia mandiri ya, Dokter Indra. Enaknya dia mandiri. Ya, dananya dia langsung Pak Ahmad gitu. Saya cuma reviewer tapi model yang dia bangun skema di UPN itu sangat luar biasa. Nah, dulu pernah saya sampaikan ke Pak Ahmad, nah, ini kita harus buat skema ke depan nih kayak begini gitu. Jadi ada skema internasional ya, dan pendanaannya bagi dua negara Pak apa Dokter Indra. Jadi misalnya saya ngambil apa partner dari Malaysia, saya minta ente siapin dana juga 50 juta, saya siapin 60 juta, kita riset bareng 100 juta. Pendanaan 50 juta udah dapat kita kerjasama riset dalam konteks internasional. Nah, itu di UPN tuh pengalaman saya mereview di UPN gitu ya. Nah, kembali kepada tadi, kalau di PDP bagaimana dengan komponen rekam jejak ketua tadi? Namanya juga dia masih pemula. Ya, jadi minimal dia sudah ada punya publikasi yang tadi yang disampaikan oleh Dr. Indra. Kalaupun harus membuat roadmap, ada penelitian-penelitian, bukan harus hibah ya. Kita sudah lakukan apa publikasi, kita tuliskan di situ publikasi kita. Itu adalah rekam jejak kita. Tapi kalau udah masuk ke level yang tadi ya, saya katakan ke level yang namanya fundamental ataupun terapan, wah itu udah sangat pengaruh. Nilainya sangat besar, signifikan. Ya, jadi ada dua penilaian besar tuh yang tadi saya sampaikan. Kalau lari ke area yang sifatnya adalah apa namanya riset yang terkait dengan fundamental ataupun terapan. Kemudian yang keempat untuk anggota di bagian atau tugas bidang, apakah tugasnya harus dihubungkan? Ya harus dihubungkan dengan kompetensi yang tadi saya katakan. Ya, jadi makanya mencari anggota itu sesuai dengan kompetensi kita ya kompetensi yang kita inginkan
dari riset yang akan kita lakukan. Kompetensi saya di bidang wakaf, tapi saya nggak terlalu kuat di bidang marketing karena ada bicara marketingnya. Saya akan rekrut yang dari marketing. Nah, jadi artinya secara esensial dia akan mensupport kita. Lebih bagus lagi dia punya track record juga. Ya, itu akan semakin sinergis kita nanti itu dalam memberikan apa poinnya itu tadi. Kemudian tips pembuatan judul yang menarik minat reviewer. Kalau orang ekonomi biasa jualan dia. Jadi bisa dihalusin gitu. Padahal isinya nggak kayak begitu banget gitu ya bahasanya gitu ya. Tapi dibuat agak lebih apa menarik gitu dibuatnya gitu. Ya artinya simple. Makanya judul syaratnya apa? 20 kata maksimal. Nggak boleh keluar lebih dari 20 kata. Yang kedua adalah informatif. Nah, jadi jangan sampai ada pertanyaan di dalam judul, itu informatif sifatnya. Nah, jadi artinya itu ya kalau bisa saran saya metode itu dilekatkan di judul. Jadi kelihatan di situ nanti gitu. Jadi pendekatan, kita sebut dengan pendekatan, misalnya pendekatan TPB model apa modifikasi. Wah, ada modifikasi lagi di situ. Akhirnya menimbulkan apa? Daya tarik orang untuk apa sih yang dia mau dengan modifikasi begitu. Contohnya ya, artinya ketika kita membuat judul yang akhirnya menimbulkan daya tarik ya bagi reviewer gitu. Kemudian apakah ada maksimal jumlah anggota untuk hibah fundamental? Ya ini permainan keuangan juga ya. Tentu kalau bisa ya selama ini yang saya ini kan ya dia ada dibatasi antar reviewer itu ada 6 ya. Jadi 6 apa termasuk izin di dalamnya ada unsur mahasiswanya. Nah, sebagai tenaga riset yang tadi Dokter Indah sampaikan apa ini yang akan kita bayar nanti dia, ya kan? Boleh dia dapat honor gitu. Itu boleh diambil dari tenaga, kita bisa masukkan juga di sana. Ah, saya kira itu apalagi yang belum Pak Ahmad. Iya, Kemudian nih, kolaborator ini, Prof, dari Budian mengenai kolaborator luar negeri sebagai mitra di penelitian fundamental. mm-mm. Kalau Sebenarnya ada, kalau ada bagus nggak apa-apa. nggak masalah kan ya? Nggak apa-apa. Heeh. Jadi kan semuanya nanti link-linknya kuat semua tuh harus melekat di situ semua. Jadi waktu saya ngecek anggotanya tuh saya lihat ya apa portofolionya gitu kan, sesuai atau tidak gitu. Makanya yang tadi saya bilang kayaknya untuk ke depan ya besok ini Ustaz Ahmad kita buat skema itu ya Ya, skema kerjasama internasional itu nggak terlalu mahal biaya kita gitu. Tapi memang harus cari mitra di luarnya ya, kita gitu kan. syaratnya Prof itu. Nah, ya. Apakah Mungkin saya tambahin, Pak Ahmad. honor peneliti masuk? Honor peneliti kita nggak ada honor ya. Tapi emang ini Prof lagi rame di detik.com disebut katanya Pak Menteri boleh nih. Makanya Budian bertanya 25% Iya, katanya. Tapi nggak tahu iya definisinya betul. sudah ada belum itu. Iya, Kalau dilihat di RAB di Bimanya, nggak ada pilihan nggak honor ada. peneliti di RAB-nya. Mungkin belum diturunkan ke ini Ya, tahun depan kali mudah-mudahan. Kemudian saya tambahkan sedikit Prof. Nurul, Pak iya Ahmad silakan Dokter Indra. yang anggota tadi. Di sini kan Bu Nurmaya bertanya ya kalau WNI atau WNA. Yang saya lihat memang boleh untuk umum di situ. Pilihannya ada umum dan mahasiswa kalau nggak salah untuk anggota non-dosen. Dan itu ditanya NIK. Jadi kalau WNA nggak boleh berarti. Ah, Hmm. Kecuali sebagai mitra mungkin ya. ya. Begitu. Terus udah Tema sih. riset mungkin. Ini Dokter Indah, Prof Nurul. Ini kayaknya ada kepentingan berbeda. Karena kalau dari Bima nggak perlu ikuti RIP, Prodi, tapi Ah, akreditasi itu ada hubungannya. Nah itu bagaimana? Monggo silakan Betul. komentar. Jadi sebenarnya ketika kita ngebangun yang namanya apa eh, peta jalan riset kita atau roadmap kita, di situ sebenarnya harus melekat ya melekat apa yang menjadi sebutlah ya range apa namanya istilahnya range riset
prodinya, dia harus punya gitu. Dia harus terkait dengan hal itu nanti. Karena ini tadi yang saya katakan, teman-teman tentu hasil dari riset ini nanti menjadi poin kita untuk mengisi dalam borang akreditasi kita juga. Jadi makanya sangat-sangat diperlukan di sana dia gitu. Jadi ada nggak ini apa renstranya ya untuk riset di prodi itu apa wilayahnya? Misalnya psikologi kesehatan, misalnya hukum kesehatan. Nah, jadi area-area itu akan menjadi sangat mendukung dan izin ya ada satu kolom penilaian yang biasa dipegang oleh reviewer mempertanyakan itu ya. Hmm, Jadi ada pertanyaan yang terkait yang disampaikan tadi gitu. baik. Terima kasih, Prof. Nurul. Ya, Eh, ini ada pertanyaan lagi tidak? Iya, fase sosial. Oke, berarti nanti untuk ini ya, dia juga fase sosialisasi itu sudah ada bisa dipelajari juga. Kira-kira ada rekan-rekan yang mau bertanya langsung atau yang mungkin kita agak luput? Silakan. Iya, kalau misalnya tidak ada lagi, mungkin ada, mungkin saya akan berusaha tunjukkan ininya ya, akun Bimanya ya, supaya teman-teman juga ada gambaran ya. ya, Coba izin screen supaya ada gambaran bahwa ini sebenarnya cukup interaktif juga. Sebentar, mana tadi? Akun Bima, akun Bima saya mana tadi ya? Oh, sebentar. Oke. Oh ya, ini dia. Oke. Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Ini adalah contoh akun Bima ya. Jadi kalau kita masuk ke dashboard sini, jadi kita bisa klik dashboard. Nah, nanti bisa dipilih usulan reguler. Nanti kita bisa klik yang namanya usulan. Nah, usulan. Nah, ini ada tombol namanya info eligibilitas. Jadi rekan-rekan nanti bisa pilih kira-kira di skema mana nih saya eligible-nya. Ini kita klik. Nah, bagusnya di Bima ini ada juga penjelasannya. Jadi yang skema hijau ini yang saya bisa pilih. Saya bisa pilih di sini. Nah, ini yang saya tidak boleh. Tapi bagusnya ada alasannya kenapa nggak boleh. Jadi misalnya nih penelitian dosen pemula. Kenapa saya nggak boleh? Nah, saya klik detail. Nanti dijelasin karena Sinta skornya sudah tidak memenuhi syarat gitu ya. Nah, ini bisa tutup. Kalau ini kenapa saya nggak boleh kerjasama antar perguruan tinggi? Nah, ini detailnya karena saya masih yang PT yang utama karena syaratnya harus mandiri untuk bisa kerjasama yang skema ini gitu ya. Nah, lalu di skema eligible ini berarti kan pilihan-pilihan kita. Nah ini karena by system itu nanti mestinya kan di sini ada kuota ya, satu ketua, satu anggota gitu. Nah nanti ada sistemnya. Jadi kalau misalnya kita sudah terlalu banyak mengisikan, nanti otomatis dia akan nutup gitu. Jadi kita bisa ngelihat dan juga sebenarnya kan tadi ada pertanyaan juga template-nya seperti apa. Template itu sangat spesifik pada skema yang dipilih. Ya, jadi makanya penting buat rekan-rekan. Jadi jangan berharap ada satu template buat semuanya, nggak ada seperti itu. Jadi jangan sampai salah template, karena di situ ada tulisannya, template khusus PDP misalnya. Tapi kalau kita submit untuk reguler, cuma template yang dipakai adalah dosen pemula, itu fatal sekali. Yang tadi disampaikan Prof. Nurul, itu nah pasti nanti nggak akan dinilai untuk selanjutnya gitu. Jadi jangan sampai. Nah nanti kita pilih usulan baru. Kalau nggak salah kan tadi Dr. Indah sudah menyampaikan TKT. Nah TKT ini ada pilihan drop down-nya, bisa kita ukur di sini. Nah, sebetulnya kalau untuk dugaan saya mungkin agak ini kan ada dua penelitian skema besar ya, terapan sama fundamental. Kalau fundamental itu maksimum itu di angka 3 TKT-nya nanti. Karena kalau kita ngisi terlalu bersemangat, itu nanti masuk ke 4 atau ke 5, itu nanti malah kita nggak bisa eligible lagi untuk yang tadi fundamental, karena dianggap sudah terlalu advance. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau bermain di master, di skema magister atau skema doktoral atau mungkin fundamental, ya jangan jauh-jauh dari 2 sama 3 gitu ya. Nah, cara ukurnya sih sederhana ya. Kita klik tombol ukur ini, lalu kita nanti pilih seperti tadi disampaikan teknologi apa.
kategorinya apa? Di sini kalau saya kesehatan, saya pilih kesehatan yang mana nih? Yang vaksin hayati atau obat atau peralatan medis atau alkes. Nah, kalau saya karena banyak di alkes, saya pilih di sini. Nah, ini ada pilihannya nih. Kalau misalnya kita yakin ini 100% kita lengkapi semua 100%, misalnya gitu ya, 100%. Oke, kalau kita bicara nanti untuk reguler atau mungkin nanti master, selanjutnya langsung tutup aja. Tutup, otomatis nanti, oh ini nggak muncul ya, oh berarti nggak bisa hanya itu ya, harus harus lanjut ya berarti ya. Berarti nanti dilanjutkan lagi di sini, misalnya 100%, Selesai. 100%, sampai nanti Klik muncul. selesai, Pak. Oh, Nah, oh oke, selanjutnya. ya selanjutnya. Oke, Selesai. selesai ya. Makasih dok. Nah, nanti keluar nih, TKT saat ini adalah 2. Berarti targetnya, berarti 3. Nah, dari sini langsung muncul pilihan skemanya apa berdasarkan TKT ini. Jadi saya tadi katakan, kalau misalnya nanti TKT-nya ketinggian di atas 3, misalnya di sini, itu nanti yang skema reguler nggak bisa masuk gitu ya. Nah, makanya baru kita bisa pilih yang mana berarti riset dasar. Riset dasar, nanti kita klik lagi mau yang mana, magister, doktor, atau yang fundamental reguler gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini sudah kita pilih, misalnya kita mau ambil yang udah benar reguler, misalnya, ini juga langsung keluar nih, pagu ininya berapa maksimumnya. Kalau kita pilih yang magister, saya kebetulan tertarik nih untuk masuk yang magister, lalu kita pilih semuanya. Nanti kalau misalnya itu sudah dipilih, ini juga dilengkapi anggota pengusul siapa, anggota non-dosen, di sini biasanya mahasiswa ya. Pilih keanggotaannya siapa, mahasiswa. Nah, nanti dimasukkan NIM-nya. Dan makanya tadi yang disampaikan Dr. Indra juga, jangan lupa SK-nya. Jadi SK yang menunjukkan bahwa dia bimbingan kita gitu ya. Nanti diunggah di sini. Oke. Kalau misalnya itu sudah, nah kalau nggak ada yang lengkap, nanti di sini ada peringatan nih, mohon lengkapi data gitu. Jadi ini saya lihat apa sistem informasi Bima ini sudah banyak ya, sudah banyak perbaikan. Dan rekan-rekan jangan lupa ini tombol yang paling penting ya. Karena jangan sampai semua udah diisi, tapi lupa disimpan sebagai draft. Kalau ternyata listrik mati misalnya atau baterainya habis, itu mungkin kita harus ngulang lagi dari awal gitu ya. Makanya sering-seringlah klik tombol simpan sebagai draft gitu ya. Jadi supaya nanti informasi yang sudah capek-capek kita pilih gitu ya, itu bisa tersimpan. Dan mereka akan mengingatkan juga ada kolom apa hal-hal yang perlu dilengkapi di sini gitu ya. Oke. Nah, mungkin buat rekan-rekan yang mungkin belum terbiasa dengan Bima, insya Allah saya akan buatkan YouTube-nya ya. Itu di website kita punya website namanya Lemlit ya, Lembaga Penelitian Rasiasi. Itu juga sebetulnya portal untuk video luaran-luaran. Jadi nanti kalau alhamdulillah rekan-rekan dosen sudah bisa berhasil nih dalam penelitian, nanti kan sudah luarannya tuh, sebagai luaran sudah ada videonya. Atau juga nanti di PKM, nanti silakan kirim videonya ke bidang 2, kita upload ke apa namanya ke kanal YouTube Lembaga Penelitian Rasiasi ya. Em, dari saya mungkin itu saja, karena ini sudah jam 5 lebih 17. Mungkin satu pertanyaan terakhir aja, kalau misalnya ada yang ingin sampaikan langsung, silakan. Dalam hitungan 5 detik, kalau tidak ada, berarti kita tutup ya. Nah, saya sekali lagi saya motivasi rekan-rekan yang skor Sintanya 300 lebih. Nah, ini saya mau mengatakan wajib hukumnya, tapi nanti saya diomelin sama dosen agama ya. Tapi ini kita haruskan ya, kita haruskan karena bidang 2 sudah punya datanya. Siapa saja yang skor Sintanya sudah di atas 300 untuk yang Saintek. Kalau yang humaniora berapa Prof? 100 ya? 100. 100. 100, siap. Nah, itu nanti kita susulkan teman-teman dosen yang sudah skornya di atas 100, itu juga harus hukumnya gitu ya untuk submit proposal. Jadi pesan dari Prof. Nurul dan Dr. Indra, jadi sebetulnya tidak ada alasan ya untuk tidak submit. Kenapa? Karena nanti kalau sudah submit, insya Allah nanti kita akan buka hibah internal dan itu formatnya sama seperti yang Bima gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu kerja 2 kali sebetulnya. Malahan nanti juga kita akan susun juga skema khusus ya hibah internal khusus di mana yang seperti Prof. Nurul sampaikan ada skema kerjasama. Jadi ini kayak matching fund dana padanan.
Jadi nanti silakan mulai sekarang rekan-rekan berburu partner ya, berburu mitra ya. Karena Renstra kita sampai 2030 itu sudah mapan internasionalisasi. Jadi kita sekaligus ini sudah harus menyiapkan akreditasi ini 5 tahun lagi ya. Jadi borang-borangnya sudah harus kita lengkapi ya track recordnya, yaitu dengan tadi sudah punya mitra kerjasama dalam topik penelitian ya. Eh, Baik, Alhamdulillah kalau sudah tidak ada lagi, nanti rekamannya akan saya bagi di grup ya, di grup bidang 2. Kalau buat bisa disebarkan rekan-rekan, dan saya juga dengar FK ini akan beracara ya. Betul ya Bu Budian? Masih Iya, jadwalnya masih. Pak. Insya Allah hari Jumat konseling. Jadi kita lebih arah diskusi ya. Diskusi dan kolaborasi untuk apa ya, penyusunan proposal, topik-topik proposal dari dosen-dosen FK. Jadi kita pertemukan, tapi dipisah PDP sama fundamental. Karena yang PDP kan di bawah 300 ya. Ya, ID Sintanya, sedang yang fundamental 300. Kita kumpulkan supaya bisa diskusi kira-kira topik-topik apa yang mau diusulkan, terus grup-grupnya apa aja gitu, Pak. oke. Mudah-mudahan efektif ya, Pak. Ya, amin. Sekaligus di pengumuman ya. Jadi besok pagi Hah? mulai jam 10 ya Budian ya berarti ya, jam Ah, 10 pagi ya. Jumat. Jumat. Oh, Jumat ya, di Jumat ya, bukan Iya. besok, maaf. Hari Jumat jam Mm-mm. 10 pagi, rekan-rekan yang home base-nya di FK, tolong sempatkan hadir. Nanti ada dua bagian ya, dua kelompok untuk PDP sama Mm-mm. yang fundamental ya, Budian Benar, ya. itu yang fundamental karena kita lihat kan kalau PDP kemungkinan akan banyak karena kan tidak mempersyaratkan sinta skor berapa, dan bahkan yang belum punya Japfung boleh waktu itu saya Ah, dengar boleh yes, untuk mengusulkan gitu. Jadi dosen-dosen kita kan banyak yang seperti itu, Pak. Jadi ya, kita dorong untuk yang PDP-nya gitu. Kalau yang fundamental ya ya biasalah ya oke, gitu. baik. Ya, kalau yang terbaik nanti rekan-rekan yang home base di FK ya, jangan lupa, jangan itu apa Mm-mm. namanya lewatkan ya kesempatan untuk nanti ketemu langsung. Kalau nggak salah Pak Restu juga akan hadir ya, Insya Allah untuk berbagi Iya, juga Pak terkait. Restu akan berbagi tentang tips trik untuk PDP, Pak. Oh, untuk Gitu. PDP. Oke. Nanti Bu Upi untuk PKM. Jadi ini bukan hanya penelitian tapi PKM juga. Oh iya, PKM juga ada ya. Eh Mm-mm. Deadline-nya juga hampir sama ya kalau nggak salah ya, ke Desember juga ya. Sama 29 Desember semua kan. Oke, ya. Gitu. Oke, sip, sip, sip. Alhamdulillah. Nah, mungkin satu kali yang terakhir aja, saya baru ingat. Buat rekan-rekan yang Japfungnya belum terurus, mohon dengan sangat untuk diurus ya. Karena kita juga ada nih, Sintanya tinggi banget gitu kan, tapi sayangnya masih asisten ahli gitu. Sayang banget gitu ya. Jadi karena kalau ini kan juga terkait dengan jabatan fungsional ya, supaya bisa nanti bermain di pagu yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala, ya kami dari bidang 2 juga nanti dengan bidang 4 akan juga nanti coba kita berusaha carikan solusinya ya. Karena universitas memang harus ini apa komponen kita ini apa namanya dari jabatan fungsionalnya harus harus banyak nih persentasenya ya ada perbaikan dan peningkatan. eh Prof Nurul ada yang mau disampaikan sebelum ditutup, Dokter Indah? Ya, satu aja teman-teman yang sudah di lektor kepala, mohon bisa dioptimalkan kesempatan ini. Karena nanti syarat untuk menjadi guru besar, ya, syarat khusus tambahannya itu bisa dari hibah ini. Jadi nggak perlu lagi kalau ada yang kesulitan untuk sebagai penguji disertasi 3 orang, membimbing disertasi satu, kalau sulit, minimal dari hibah ini akan sangat membantu. Jadi syarat khusus tambahannya akan udah ada berarti kalau dapat hibah dari fundamental Bima ini ya, tinggal nanti syarat khusus tinggal publikasi. Kalau saya nganggapnya itu satu jalan apa Ahmad ya. Jadi karena nanti kalau dapat hibah fundamental dia harus kan luarannya harus publikasi. Jadi dapat 2 kali tembak dia. Ya, itu aja yang saya ingatkan ke teman-teman yang ingin menuju guru besar. Kesempatan ini jangan disia-siakan. Jadi 2 tembakan sekaligus, syarat khusus terpenuhi untuk publikasi, dibayarin lagi ya sama negara. Itu kan. Yang kedua tadi syarat khusus tambahannya juga langsung dapat. Ya, saya kira itu tambahannya. Makasih. Ya. Terima kasih Prof Nurul. Dokter Indra Dari saya cukup, Pak Ahmad. Makasih. cukup ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Mohon Mas Rio sebagai penutup, monggo. Terima kasih Pak Ahmad. Untuk mohon Bapak Ibu dosen untuk mengisi daftar hadir yang di itu
Baik, tak terasa waktu berlalu begitu cepat dalam rangkaian acara workshop tips dan trik penulisan proposal hibah Bima pada hari ini telah usai. Kami dari bidang 2 mengucapkan banyak terima kasih atas kekurangannya. Dalam acara ini kami memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Yuk, warahmatullahi makasih wabarakatuh. semuanya. Makasih semuanya. Yuk, Iya, semuanya. terima kasih. Yuk. Terima kasih.